Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammad ibn Abdillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmatnya sehingga kita bisa berkumpul di Zoom meeting ini. Salam, semoga tercurahkan selalu kepada baginda alam Sayyidina wa Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terhormat kepada rekan-rekan dan para audiens yang telah hadir di Zoom meeting ini. Pada kesempatan kali ini, kami akan sedikit kajian hadis kedua dengan topik atau tema penyakit pasti ada obatnya. Untuk materi pertama, Saudara Bang Muhammad Rizky, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Bismillah. Di sini saya akan menjelaskan bahasan tentang yang pertama ada hadisnya dulu. Saya akan bacakan. Hadatsana Muhammad Ibnul Musanna, hadatsana Abu Ahmad Zubair, hadatsana Umar ibnu Sa'id ibnu Abi Husain. Qala hadatsani Ata'u bin Abi Rabah an Abi Hurairah radhiyallahu an Nabi sallallahu alaihi wasallam ma anzalallahu da'an illa anzalalahu syifa. Nah, artinya telah diceritakan kepada kami Muhammad bin Musa, diceritakan kepada kami Abu Ahmad Az-Zubair, diceritakan kepada kami Umar ibn Sa'id bin Abi Husain, dia berkata, menceritakan kepadaku Atha bin Abi Rabah dari Abu Hurairah radhiyallahu an dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah tidak akan menurunkan penyakit kecuali menurunkan juga penawarnya. Hadis riwayat Al-Bukhari, nomor hadisnya 5678. Terima kasih. Mungkin selanjutnya saya kembalikan lagi kepada moderator. Ya, baik. Terima kasih kepada pemateri pertama yang sudah menyampaikan materialnya. Oke, lanjut kepada pemateri kedua, yaitu Saudara Bang Muhammad Sofyan. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Sebelumnya mohon maaf ya, saya off-cam karena sinyalnya kurang bagus. Baik, sini saya akan menjelaskan tentang syarah hadis. Ketika menjelaskan syarah hadis ini, Ibnu Hajar al-Asqalani menyebutkan beberapa riwayat yang semakna. Di antaranya riwayat Ahmad dari Anas. Sesungguhnya Allah dimanapun menciptakan penyakit, Dia menciptakan juga obatnya, maka berobatlah. Riwayat lain dari Usamah bin Syuraik, berobatlah wahai hamba Allah, sesungguhnya Allah tidak meletakkan penyakit kecuali meletakkan juga obatnya. Kecuali satu penyakit yaitu tua atau pikun. Dalam lafaz ini, kecuali kematian, dalam riwayat Abu Daud dari Abu Darda yang telah dimarfukan,
Sesungguhnya Allah menjadikan bagi setiap penyakit obatnya, maka berobatlah. Dan janganlah berobat dengan yang haram. Ini sebagai penguatan bahwa berobat haruslah yang halal dan tidak diperbolehkan berobat dengan yang haram. Menurut Ibnu Qayyim, ungkapan Nabi, setiap penyakit pasti ada obatnya, memberikan dorongan kepada orang yang sakit dan juga dokter yang mengobatinya. Selain juga mengandung anjuran untuk mencari obat dan menyelidikinya, sebab kalau orang sakit sudah merasakan dirinya satu keyakinan bahwa ada obat yang akan dapat menghilangkan sakitnya, ia akan bergantung pada ruh harapan, rasa panas dari keputusasaan akan berhasil ia diinginkan. Baik, pemateri yang saya sampaikan cukup. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Ya, terima kasih kepada materi kedua yang sudah memaparkan materinya. Kita lanjut kepada materi ketiga yang akan disampaikan Saudara Bang Muhammad Fadil. Waktu dan tempat dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya di sini akan melanjutkan bagian yang terakhir ya, pelajaran yang dipetik dari hadis. Penjelasan hadis di atas dapat disimpulkan bahwasannya Allah tidak menciptakan penyakit, melainkan Dia juga menciptakan penawar atau obatnya. Adapun penyakit-penyakit yang belum ditemukan obatnya hingga saat ini disebabkan oleh keterbatasan kemampuan manusia dan sebenarnya Allah agar manusia senantiasa berusaha mencari penawarnya. Memang penyakit dan kesembuhan datangnya dari Allah, namun sebagai manusia apabila ditimpa suatu penyakit, kita dituntut berusaha untuk sembuh, di antaranya dengan berobat. Berobat diwajibkan dengan obat-obatan yang halal. Namun apabila dalam kondisi darurat, seperti penyakit dapat mengancam keselamatan jiwanya, kemudian tidak ditemukan obat-obatan yang halal, maka diperbolehkan mengkonsumsi obat-obatan yang terbuat dari bahan-bahan yang diharamkan. Namun hanya sebatas kebutuhan dan tidak boleh berlebihan. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Ya, baik. Terima kasih kepada materi terakhir. Oke, selesai sudah materi yang kami sampaikan. Terima kasih. Kami tutup, kami buka sesi tanya jawab. Apakah pada audiens ya ada yang ingin ditanyakan?
Ya, baik kepada teman-teman, apakah ada yang ingin ditanyakan? Assalamualaikum Bang, izin bertanya dong. Iya, dipersilahkan. Ya tadi kan sudah dijelaskan ya di bagian syarah hadis riwayat yang menjelaskan tentang berobatlah wahai hamba Allah. Sesungguhnya Allah tidak meletakkan penyakit kecuali meletakkan juga obatnya. Kecuali satu penyakit yaitu tua atau pikun. Lalu pertanyaan saya, ini kan membahas tentang setiap penyakit ada obatnya. Bagaimana dengan AIDS atau HIV yang penyakitnya ini tuh seumur hidup dan belum ditemukan obatnya? Cukup sekian, terima kasih. Ya, baik, terima kasih kepada yang bertanya. Kami izinkan untuk diskusi dulu.
Bismillah, Assalamualaikum. Saya ingin coba jawab pertanyaan dari Teh Hani. Ya, semua penyakit pasti ada obatnya ya. Tapi bagaimana dengan HIV? Nah, dalam suatu jurnal saya menemukan setiap penyakit pasti ada obatnya tentunya. Seperti yang tadi disebutkan, Allah tidak akan menurunkan suatu penyakit kecuali ada obatnya. Nah, HIV itu belum tentu tidak ada obatnya, tapi belum ditemukan obatnya. Gitu, seperti yang dijelaskan dalam hadis Nabi yang diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud. Innallaha lam yanzil da'an illa wa anzala lahu syifa. Alimahu man alimahu wa jahilahu man jahilah. Sesungguhnya Allah tidak menurunkan penyakit kecuali Allah juga menurunkan obatnya. Ada orang yang mengetahui, ada pula yang tidak mengetahuinya. Nah, Ibnu Hajar al-Asqalani menjelaskan bahwa sebagian obat dari penyakit belum diketahui oleh siapapun. Nah, beliau berkata, wa fi hadis Ibnu Mas'udin ila syarati ila anna ba'dal adwiyah la ya'lamuha kullu ahad. Terdapat isyarat dari hadis Ibnu Mas'ud bahwa sebagian obat dari penyakit tidak diketahui oleh seorang pun. Begitu deh. Jadi HIV itu belum tentu tidak ada obatnya, tetapi kita yang belum menemukan obatnya. Bahwa karena sebagian dari kita ada yang mengetahui maupun tidak. Nah, mungkin salah satunya itu HIV yang belum menemukan obat untuk penyakit tersebut. Mungkin dari saya seperti itu. Gimana Teh Hani? Mungkin ada yang lain yang ingin membantu menjawab? Jadi dari kesimpulannya mungkin HIV ini ada obatnya, tapi kita belum menemukannya gitu ya Bang ya? Iya. Oke, seperti baik. itu. Makasih jawabannya. Iya, sama-sama. Mungkin yang ada yang ingin menambahkan gitu. Oke, saya kembalikan ke moderator. Ya, iya baik. Terima kasih kepada pertanyaan yang sudah dijawab. Dan mungkin ditutup ya mungkin ditutup kajian pada siang hari ini. Terima kasih kepada para pemateri, kepada para audiens, kepada para penanya. Tutup dengan kami tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Sekali lagi mohon maaf bila ada kesalahan dari kami. Allahumma fiq mitorik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.